Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita pagi hari ini dengan terlebih dahulu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Hari ini hari Ahad tanggal 1 Juni 2025 bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1446 Hijriah. Kita semua diberi oleh Allah kenikmatan, kesehatan, taufik, hidayah. Pagi hari ini Allah mampukan kita untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan iktikaf beberapa saat, beberapa menit ke depan untuk mengikuti kajian rutin setiap Ahad pagi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang paling dicintai oleh Allah, karena amal-amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini, terutama 10 awal Zulhijjah, ini merupakan amal soleh yang paling dicintai oleh Allah, ya, sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, ma min ayyamin al amalu sholihu fihinna ahabu ilallah min hadhil ayyam. Tidaklah hari-hari di mana amal soleh sangat dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini, yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Allah menyebutkan dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Para ulama menyebutkan maksud dari 10 ini adalah, pertama ada yang menyebutkan 10 akhir bulan Ramadan, ada yang menyebutkan 10 awal bulan Muharram, ada yang menyebutkan 10 awal bulan Zulhijjah. Tapi para ulama lebih condong bahwa walayalin ashr adalah 10 awal bulan Zulhijjah, wasyafa'i wal watr, dan hitungan bilangan genap juga ganjil. Yang ganjil itu adalah 9 Zulhijjah, yang genap adalah 10 Zulhijjah. Jadi hari-hari ini hari yang sangat istimewa untuk melakukan amal soleh apapun bentuknya, termasuk hadir di pengajian seperti ini juga bagian dari amal soleh, ya. Rasulullah juga menyebutkan dalam sebuah hadis, syahrani la yang kusoni, ada 2 bulan di mana dua bulan ini pahala-pahala amal soleh sangat besar sekali, tidak terkurangi. 2 bulan ini masing-masing memiliki hari raya, ya. Apa itu? Pertama, Ramadan. Setelah Ramadan ada hari raya Idul Fitri. Kemudian wa Zulhijjah, di dalam Zulhijjah ada Idul Adha. Jadi hadis ini mensejajarkan antara Zulhijjah dan Ramadan, ya. Tapi kebanyakan kaum muslimin ini agak melalaikan Zulhijjah. Kalau Ramadan ini 1 bulan sebelumnya sudah banyak sekali syiar-syiar untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Di mana-mana diadakan targhib Ramadan. Di masjid-masjid ditulis spanduk-spanduk marhaban ya Ramadan. Tapi Zulhijjah ini kayak dianaktirikan, ya. Tidak ada marhaban ya Zulhijjah, tidak ada. Targhib Zulhijjah, tidak ada.
Padahal Dzulhijjah ini sejajar dengan Ramadan. Hanya saja kalau Ramadan puncaknya ada di 10 akhir, kalau Dzulhijjah puncaknya ada di 10 awal. Kalau Ramadan yang ditunggu-tunggu adalah malamnya, yaitu satu malam yang nilainya lebih mahal dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Kalau Dzulhijjah itu siangnya, di mana siang ini sangat istimewa sekali, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi dua-duanya tuh punya, 10 juga punya, puncaknya juga punya. Yang satu puncaknya di malam, yang satu puncaknya di siang. Kalau yang 10 akhir Ramadan itu masih spekulasi. Kita kadang-kadang nek enggak 21 mungkin 23. Kalau enggak 23 mungkin 25. Tapi untuk Dzulhijjah jelas tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi mari kita sama-sama manfaatkan kesempatan yang tinggal 5 hari lagi, ya, untuk memperbanyak amal soleh apapun bentuknya. Bisa puasa, bisa tilawatul Quran, bisa sholat malam, bisa semuanya, baik itu amalan anggota badan, ya, atau amalan lisan atau amalan hati, semuanya. Ya, kalau amalan lisan diantaranya adalah zikir kepada Allah, ya. Maka Abu Hurairah dan Ibnu Umar begitu masuk 10 awal Dzulhijjah, beliau berdua itu ke pasar. Ngapain ke pasar? Takbiran di pasar. Akhirnya orang-orang sak pasar itu ikut takbir bersama Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Kita bisa bayangkan, pasar niku orang-orang kemeruyuk di dalam pasar pada bahas ini berapa, ini tiba-tiba Abu Hurairah dan Ibnu Umar datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya orang semua sak pasar takbir semuanya. Nah, ini ya amal lisan, ya, termasuk amalan hati ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan coba melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan di bulan yang lalu. Ya, enggak tahu masih ingat enggak ya bulan yang lalu. Tapi kalau suguhannya masih ingat, pecel waktu itu, ya. Pecel sama enggak, soto, Pak, ya. Itu. Baik, sebulan yang lalu kita sampaikan tentang apa itu ayat yang berkenaan dengan kepribadian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, surat An-Nur ayat 22, bahwa Abu Bakar adalah sosok yang hatinya sangat lembut sekali, mudah memaafkan, berlapang dada, dan membalas keburukan dengan kebaikan. Itu yang kita singgung pada kajian yang lalu. Untuk pagi ini kita akan lanjutkan sedikit, kita lengkapi keterangan-keterangannya seputar kepribadian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Kenapa beliau bisa lebih memilih memaafkan kerabatnya yang biasa dibantu, kemudian kerabatnya tadi ternyata ikut-ikutan menuduh Aisyah tentang berita bohong yang menimpa beliau. Kenapa Abu Bakar lebih memilih memaafkan? Karena hati beliau sangat bersih sekali. Hati beliau itu lembut dan bersih, sehingga bisa menikmati memaafkan orang lain. Memaafkan itu menikmati, beliau menikmati dalam memaafkan itu. Kemudian bisa berlapang dada, juga menikmati dalam berlapang dada. Kemudian beliau juga membalas keburukan dengan kebaikan, bisa menikmati hal itu. Semuanya bisa beliau rasakan dengan penuh kenikmatan karena satu hal, yaitu bersihnya hati, sehatnya hati. Sebagaimana kita pernah sampaikan, ya, ada salah satu nasihat dari salafus soleh yang menyebutkan sakmul jasadi bil auja. Jasad ini sakit disebabkan karena penyakit. Wasakmul qulubi fidzunub, dan hati bisa sakit disebabkan karena perbuatan dosa. Fakama la yajidu halawatat ta'ami 'inda saqmihi, sebagaimana jasad kita tidak bisa menikmati lezatnya makanan ketika sedang sakit. Pun dieling-eling nek pas gek loro niku pripun? Semua makanan rasanya gimana? Ya pahit, namanya sedang sakit. Ya. Saya pernah, Pak, sakit gigi waktu itu.
pulang ke Magelang, Kemis siang dari Sukoharjo. Ba'da zuhur berangkat sama keluarga. Sampai di perjalanan itu baru mungkin 30 menit lagi nyampe rumah, sakit gigi ya. Geraham yang bawah, cenut gitu. Mampir di masjid untuk sikat gigi gitu, saya sikati, masih sakit lagi. Sampai di rumah tuh masih sakit, padahal ibu saya memasakkan makanan yang saya sukai, dipotongkan ayam kampung waktu itu, enak, tapi saya nggak bisa menikmati karena giginya sakit. Ya sudah, akhirnya makan sedikit langsung nyeri gitu, nggak bisa menikmati. Kemudian hari Jumat masih di rumah, belum begitu sembuh. Sabtu saya mengantarkan kakek saya, simbah saya ke Gunung Kidul, ke Jogja. Saya nganter sekalian balik ke Sukoharjo, nganter mbah saya ke Jogja di Gunung Kidul. Sampai di sana bule saya pun juga memasakkan masakan yang enak, dipontongkan ayam kampung, masih sakit juga. Ya Allah, ini enak-enak sebenarnya, tapi karena kondisi sakit akhirnya tidak bisa menikmati makanan. Kemudian siangnya, Ahad siang itu bule saya memasakkan saya ikan tongkol besar-besar gitu, masih sakit juga, pengen tapi nggak bisa menikmati ya. Akhirnya sorenya ikan ini yang sudah matang saya bungkus, saya bawa pulang ke Sukoharjo. Mudah-mudahan sampai Sukoharjo sudah sembuh biar bisa menikmati ikan tongkol itu. Sampai Sukoharjo ikan sudah matang itu saya masukkan kulkas, besok lah mudah-mudahan kalau sembuh tak anget ke tak makan. Senin pagi alhamdulillah agak lumayan ini. Senin pagi itu mau makan ikan yang kemarin dari bulik saya ambil dari kulkas, tak goreng lagi ikan tongkol itu. Alhamdulillah yang goreng cuma saya sendiri, jadi anak-anak sudah sekolah, sudah pada sarapan semua. Kemudian saya goreng ikan tadi, menghangatkan, semakan, enak, alhamdulillah enak gitu. Setelah itu makan selesai, beberapa menit kemudian sekitar jam 8 atau 9, kok mata saya kayak senut gitu. Wih, kenapa ini? Saya ngaca, mata saya merah. Saya lihat, loh kok merah-merah begini? Ya, mulai agak pusing, keracunan ternyata, keracunan ikan tadi. Ya Allah, pas mau makan ayam, sakit gigi. Setelah bisa menikmati ikan, keracunan. Saya minta dibelikan es degan sama Santi, tolong belikan degan, ini saya keracunan. Iya Ustaz, belikan saya minum degan, istirahat. Nggak bisa menikmati makanan ketika sedang sakit. Sebagaimana hati ketika sedang sakit pun juga tidak bisa menikmati lezatnya ibadah. Ibadah itu lezat, memaafkan itu lezat bagi Abu Bakar. Berlapang dada itu lezat bagi Abu Bakar. Membalas keburukan dengan kebaikan itu lezat bagi Abu Bakar. Kenapa? Karena beliau hatinya sehat, sehingga dengan kesehatan hati bisa menikmati lezatnya ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, beberapa waktu lalu hari Jumat, tapi 2 pekan yang lalu saya ngobrol sama ibu-ibu di Sukoharjo. Saya nanya begini, Ibu, kalau misalnya jam 4 sore sampai jam 5 jenengan menghabiskan waktu untuk scroll HP, kira-kira waktunya terasa cepat atau lama? Kata beliau, wah cepet banget Ustaz, ngerti-ngerti wis jam 5 gitu. Nah sekarang kalau umpamin jenengan jam 4 sampai jam 5 megang Quran, terus membaca Al-Quran, kira-kira terasa lama atau sebentar? Wah lama Bu ya, mriki nggih padha nggih, lama. Baru buka 1 halaman nengok jam, kok baru jam 4:10 menit, perasaan wis rada suwe gitu. Tapi kalau megang HP, loh kok wis jam 5. Nah, sama-sama 1 jam kita lalui, hanya beda pegangan. Yang satu megang HP, yang satu megang Quran. Kok lebih cepat saat megang HP? Karena megang HP bisa menikmati. Sementara megang Quran kadang-kadang menjadi beban. Ya, maka bagaimana agar segala macam amal soleh bisa kita nikmati ketika hati kita dalam keadaan sehat, bersih. Ibarat hati itu kayak ini Pak, ini gelas teh niki. Nah, ini gelas kita anggap aja putih ya, jernih gitu ya, putih bening ya.
Kemudian gelas ini baru saja kita pakai untuk minum kopi, masih ada bekasnya kopi. Bekas kopi yang ada belum dibersihkan. Berikutnya saya masukkan air jernih ke dalam gelas itu, gelas yang masih ada bekasnya kopi. Apa hasilnya? Keruh. Ya, keruh itu kopi ya bukan, air putih juga bukan. Terus gimana? Ya, mau diminum lawang, kalau kopi sekalian jelas enak, air jernih sekalian jelas enak. Ini kopi ya ora, air putih ya ora, ki rasane ora ngalor ora ngidul. Akhirnya nggak nyaman. Sebabnya apa? Karena gelas bekas kopi belum dibersihkan. Ya. Yang bermasalah gelasnya bukan airnya. Air itu tetap jernih, tetap manfaat. Yang masalah adalah gelasnya belum dibersihkan. Memaafkan tetap mulia, baca Quran tetap istimewa, berlapang dada juga istimewa. Tapi kenapa berat? Karena gelasnya belum bersih. Ya, jadi membersihkan gelas ini yang harus selalu kita upayakan. Ya, ada satu seorang bertanya kepada Syekh itu, wahai Syekh, mana yang lebih utama? Seseorang itu memperbanyak tasbih atau istighfar, mana yang lebih baik? Seseorang membaca tasbih atau istighfar? Dijawab begini, ya tergantung. Ya, bajumu itu kayak apa? Kalau bajumu kotor, kira-kira dicuci atau dikasih minyak wangi? Ya. Kalau baju kotor paling utama dicuci. Kalau baju bersih baru kasih minyak wangi. Kalau kamu itu orang yang baik, yang bagus, tasbih. Nah, kalau kondisinya banyak dosa, ya istighfar. Nah, gitu loh. Jadi memang jawaban para ulama itu luar biasa. Dikasih peragaan supaya cepat untuk diterima. Seperti ada juga yang ditanya, wahai Syekh, sabar itu apa? Nanya sabar. Kalau kita, yo sabar, tekok wae, gitu kan? Sing ditoki malah ora sabar ya. Sabar itu, kata beliau, kamu memakan makanan yang pahit dan ekspresi wajahmu biasa. Oh, itu sabar. Ya. Jadi sabar itu gini, kalau pahit, sing pahit niku napa to? Jamu brotowali. Wah, brotowali. Kamu makan brotowali pahit ya, ekspresi wajahnya biasa. Atau misalnya kecut-kecut ya, jeruk nipis sing wiji enom niku, cilik niku dipotong, teteske ning mulut, tes. Pripun rasane langsung nyungir-nyungir, merem-merem gitu kan. Nah, kalau merem-merem itu enggak sabar namanya. Sabar niku tetes biasa. Engko nek wis ning jeruk kayak merem-merem. Nah, itu sabar ya. Nah, kembali ke persoalan Bapak Ibu, bisa menikmati satu ibadah karena hatinya bersih. Bagaimana hati agar bersih? Memperbaiki dua hubungan. Pertama, hubungan kepada Allah yang dikenal dengan hablum minallah. Yang kedua, memperbaiki hubungan kepada sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas. Dua ini kalau beres, hatinya pasti beres. Ya. Antara hablum minallah dan hablum minannas ini nampaknya lebih banyak membutuhkan latihan hablum minannas. Kalau hablum minallah beres kan, antara diri kita langsung kepada Allah. Kurang apa, ya Allah nggak ribet kayak kita. Ya, kita sholat, ya mungkin banyak kekurangannya bagi Allah, ya nggak masalah. Tapi kita berbuat sesuatu kepada orang lain ada kekurangan sedikit, diingat terus kekurangan kita. Ibarat orang itu memiliki 99 kebaikan, kemudian satu keburukan, itu sing dieling-eling mesti satu keburukan itu. Makanya perlu latihan terus. Kita berbuat baik kepada orang, ternyata yang kita baiki tidak mengucapkan terima kasih, akhirnya kroso, waduh aku wis ngene ora dimatur nuwuni. Nah, akhirnya saat itu kita fakir dengan ucapan terima kasih. Atau sebaliknya, kita berbuat baik kemudian dibalas dengan keburukan, akhirnya menyesal. Wih, ngerti ngono ndek iki ra tak bantu tenan lho. Aku wis keroyo bantu tiba ngene wis ditulung malah mentung. Ngene ra tak bantu. Ndek aku gelo bantu. Lho kok menyesal berbuat baik. Nah, ini perbaiki hablum minannas. Bapak Ibu sekalian,
Orang itu kalau hatinya sudah tidak memiliki kotoran kepada orang lain, ya, memang betul-betul latihan, semuanya hanya berharap kepada Allah, ternyata pahalanya sangat besar sekali. Ini yang seperti yang disampaikan dalam sebuah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau menceritakan, kunna julusan ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Kami artinya ada banyak sahabat, ada Anas bin Malik, ada Abdullah bin Amr bin As, ada yang lain-lain sedang duduk-duduk. Yo duduk-duduk niku berarti jagongan lah. Apalagi bapak-bapak, jagongan niku mesti seneng kan di atau di mana Pak? Di pos kampling. Jagongan itu memang nyenengke. Ternyata zaman dulu tradisi jagongan juga sudah ada. Bahkan Nabi pernah melarang para sahabat untuk jagongan. Iya kumwal julu sa'alat turuqati, kalian semuanya jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Dilarang. Para sahabat jawabnya, ya Rasulullah malana budun min majalisina. Wahai Rasul, wangel nek kon ninggalno koyo ngene iki. Lah wong ning omah sumpek terus iki tenguk-tenguk ya ben hiburan, lah kok dilarang. Kami sulit untuk meninggalkan apa? Duduk-duduk di pinggir jalan. Kemudian Nabi memberikan solusi. Enggak cuma melarang tok, tapi memberikan solusi. Apa itu? Ya sudah, kalau memang sulit untuk meninggalkan duduk-duduk di pinggir jalan, fa'atu tariqa haqqahu, berilah hak jalan kalau begitu. Oh ya, apa haknya jalan? Nabi menjawab raddus salam, menjawab salam. Kemudian wa ghaddul basar, menundukkan pandangan, menahan pandangan, termasuk menahan pandangan meremehkan orang lain. Kadang-kadang orang duduk-duduk di pinggir jalan itu siapapun yang lewat mesti dikomentari. Lewat malah motor cilik ngono tumpaki gede boncengan. Padahal yang lewat itu nggak ngerti apa-apa, kita yang komentari, ya. Akhirnya banyak mengomentari. Maka menahan pandangan, baik pandangan kepada lawan jenis atau pandangan meremehkan orang lain, ditahan itu. Kemudian wakaful adza, menahan gangguan, jangan menjadi sebab mengganggu orang. Kemudian membantu orang yang kesulitan. Kemudian wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf dan nahi mungkar itu haknya jalan. Ya, silakan kalau memang bisa memenuhi hak jalan, tidak apa-apa, duduk-duduk di pinggir jalan. Nah, kembali ke hadis tadi, kami sedang duduk-duduk bersama Nabi. Ketika sedang duduk-duduk seperti itu, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, yattali'u 'alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang laki-laki penduduk surga. Akan lewat laki-laki penduduk surga. Fatala'a rajulun minal ansar tantifu lihyatuhu min wudu'ihi qad ta'allaqana 'alaihi fi yadihi shimal. Ya. Setelah ditunggu, lewatlah laki-laki Ansor, basah jenggotnya karena wudhu, menenteng sandalnya dengan tangan kiri, lewat. Kalau misalnya kita duduk di sini, ya lewati mungkin jalan raya sana gitulah, lewat gitu aja. Loh kok itu ya? Ditunggu-tunggu itu ndak ada orang yang lewat kecuali dia. Wah, secara penampilan ketua rapate meyakinkan, tapi kok dianggap mendapatkan jaminan sebagai penduduk surga. Besoknya lagi, falamma kanal ghaddu, begitu sampai besok hari, besok duduk-duduk lagi di tempat yang sama, ada Anas bin Malik, ada Abdullah bin Amr bin As. Tiba-tiba Nabi mengatakan seperti ucapan yang kemarin, yattali'u 'alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang laki-laki penduduk surga. Ditunggu lagi, yang lewat ternyata orang yang kemarin, laki-laki Ansor, jenggotnya basah, nenteng sandal dengan tangan kiri, lewat gitu. Mungkin pulang dari sawah atau apa mungkin ya. Ditunggu-tunggu, tidak ada yang lain kecuali itu yang lewat. Besok lagi ya, wa falam makan al-yaumul tsalis, di hari yang ketiga, qala Nabi mengatakan misla maqalatihi aidan, seperti yang kemarin, yattali'u 'alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan lewat laki-laki penduduk surga. 3 kali berturut-turut yang lewat orang itu. Akhirnya
ya. Tabi'ahu Abdullah bin Amr bin As, ya. Maka pada hari itu Abdullah bin Amr bin As segera mencari tahu siapa sih laki-laki itu. Sampai-sampai Rasulullah memberikan jaminan dia penduduk surga. Pengen tahu memiliki amalan apa. Kalau sudah tahu amalannya, Abdullah bin Amr bin As ingin mengikuti. Jadi ingin ATM, ya, amati terus tiru, bukan modifikasi ya, ATP ya, amati tiru plek gitu kan. Nah, Abdullah bin Amr bin As mencari tahu alamatnya mana laki-laki itu. Dicari-cari ternyata gitu, jamaah masjid muhajirin gitu ya, dicari gitu. Setelah ketemu, ya, inilah haitu abi fa aqsamtu an la adkhul alai salasan fa in ra'aita an tu'wiyani ilaika hatta tamdi. Wahai saudaraku, kata Abdullah bin Amr bin As setelah ketemu rumahnya, mohon maaf saya ini punya masalah di rumah dan saya itu terlanjur bersumpah untuk tidak pulang selama 3 hari. Bolehkah saya nginep di sini selama 3 hari? Kata laki-laki Ansor tadi, naam, ya, silakan, boleh, tidak apa-apa. Jenengan nginep di rumah saya 3 hari boleh. Padahal tujuan Abdullah bin Amr bin As nginep di situ untuk apa? Untuk mencari tahu amalan laki-laki Ansor ini apa, sampai-sampai Nabi menjamin dia sebagai penduduk surga. Malam yang pertama nginep, ya. Setelah nginep malam yang pertama, ya, annahu bata matikal lail salas falam yarahu yaku minal laili syai'an. Laki-laki Ansor ini malamnya tidak bangun sama sekali. Awal malam tidur, akhir malam bangun. Jadi tengah malam tuh tidak bangun. Loh, jari mlebu swarga kok bengi ratangi blas iki piye? Jadi ada sesuatu yang kayak kok ngene to, mung biasa wae gitu. Ghaira anni lam asma'hu yaqulu illa khairan falamma madatis salas kittu an ahtaqiru amalahu. Hanya saja selama saya nginep di situ, saya tidak mendengarkan dari lisannya kecuali ucapan-ucapan yang baik. Jadi kalau ngomong itu mesti kebaikan, nggak pernah ngerasani, nggak pernah apa begitu. Setelah 3 hari berlalu, Abdullah bin Amr bin As tidak mendapati keistimewaan amalan laki-laki ini, ya. Kitu an ahtaqiru amalahu, sampai aku hampir meremehkan amalnya. Kalau cuma gitu dok, saya juga bisa. Awal malam tidur, akhir malam bangun ke masjid, subuh sudah. Wayai nyambut gawe, istirahat, wayai sholat ya sholat, gitu dok. Kalau seperti itu ya gampang. Ya. Maka di hari yang ketiga, Abdullah bin Amr bin As pamit. Ya. Kemudian menyampaikan, wahai saudaraku, mohon maaf, sebenarnya saya tidak ada masalah di rumah. Hanya saja saya waktu itu bersama teman-teman mendengarkan Rasulullah mengatakan begini, dan begini. Ternyata yang muncul adalah jenengan. Janjane jenengan niku duwe amal nopo to? Kau sampai-sampai Rasulullah mengatakan seperti ini kepada jenengan. Apa jawabnya laki-laki Ansor tadi? Ya. Illa huwa kama ra'aita, ya. Ya, saya ini seperti apa yang jenengan lihat, ya. Jenengan sudah nginep di tempat saya 3 hari, jenengan sampun mirsani, ya sudah, saya seperti ini biasa saja. Illa huwa kama ra'aita, seperti halnya yang jenengan lihat, ya. Falamma walla, falamma wallaitu da'ani, ketika ya sudah kalau gitu saya tak pulang. Nah begitu mau pulang itulah laki-laki Ansor ini ngasih tahu, ya, faqala, ya, Mas Abdullah sini, memang saya seperti apa yang jangan lihat 3 hari di sini, ya, tapi nah ini amalannya yang dimiliki laki-laki Ansor ini. Illa huwa mara'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan. Hanya saja
saya tidak pernah memiliki kotoran hati sedikit pun kepada sesama muslim. Oh, niku sing angel. Tidak pernah punya kotoran hati sedikit pun kepada sesama muslim. Ya. Kemudian la wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyahu, dan saya tidak pernah hasad kepada orang lain yang memiliki kebaikan, enggak pernah hasad sedikit pun. Loh, tidak pernah punya kotoran hati kepada sesama muslim sedikit pun. Loh, ini yang sulit. Akhirnya faqala Abdullah bin Amr bin As berkomentar, hadhil lati balaghat bika. Oh, kalau bahasa kita ya, oh ya pantes. Inilah yang menjadikan Anda mulia, wahiyallati la nutiq, dan ini kami yang enggak banyak yang enggak bisa. Banyak yang enggak bisa. Kita kan kadang ya sulit untuk menjaga itu. Misal ya zaman sekarang ini sudah canggih ya. Kita WA orang, teman kita WA, sudah masuk, sudah centang biru, orang yang dibales misalnya. Padahal online misalnya. Kan terus piye kanca wis ra cetha. Ah, wis ngomong ra cetha itu kan ada kotoran hati itu. Padahal kawan kita yang tidak balas WA tadi, HP-ne lagi dienggo putune, apa dienggo anake. Lagi kebuka WA-ne ora ngerti. Jenenge kling langsung diklik gitu kan. HP lagi digawa cah cilik, kita enggak, orang itu enggak tahu, awake dhewe wis ngomong ora cetha. Akhirnya muncul kotoran hati itu kepada sama muslim tanpa pengetahuan dia, wis nganggep orang cetha, ya, dan lain sebagainya. Ya, banyak hal miskomunikasi. Ya, terus misalnya kita diskusi lewat grup WA misalnya, memang grup WA itu bagus untuk apa? Untuk saling informasi, tapi kadang-kadang juga menimbulkan kotoran hati kepada sama muslim. Saya itu pernah dulu Idul Adha kapan ya terjadi perbedaan, pernah nggih, perbedaan beberapa tahun yang lalu. Ada bapak-bapak nanya ke saya, Ustaz, tolong carikan dalil Ustaz bahwa puasa Arafah itu ini segala macamnya. Tak share ning grup nggon kula niku. Lah ning kono niku ngene. Lah sing si njaluk dalil padha arep nyerang sing si. Dadi njaluk dalil arep nggo perang ning grup kuwi. Waduh. Lah iki dadi Ustaz mumet ngene iki ya. Itu. Nah, inilah ya, ketika laki-laki Ansor itu selalu bersih hatinya, tidak pernah memiliki masalah kepada siapapun. Jika dia berbuat salah, segera minta maaf, rasa nunggu bakdo. Jika orang lain berbuat salah kepada dia, belum sampai orang lain minta maaf, dia sudah memaafkan. Begitu, tidak pernah punya apapun. Nah, seperti inilah yang kemudian Nabi menjamin dia sebagai penduduk surga. Ya, Bapak Ibu, terakhir saya mau cerita, kalau boleh apa dibilang kesaksian, dan mungkin ini kesaksian saya barangkali ya. Jadi saya itu ada membersamai tahsin bapak-bapak ya sudah sepuh-sepuh di daerah Mulur sana, di daerah Jati. Itu sejak 2014 sampai sekarang masih tiap hari Selasa bar maghrib. Jadi ngaji kadang satu-satu, kadang bareng-bareng, tapi lebih sering bareng-bareng. Soalnya nek siji-siji engko sesuk ora mangkat. Ngaji satu, oh gini dibenerke ngono sesuk ora mangkat ya. Wedi dibenerke. Padahal ya jane salah, wedi nek dibenerke. Tapi nek bareng-bareng ngono semangat. Oh ya wis bareng-bareng wae gitu kan. Lah pernah saya membersamai ngaji di Wonogiri. Saya nggak tahu, pokoknya langsung satu-satu gitu. Selesai gitu, Ustaz ngapunten nginjing ampun setunggal do mboten wani mangkat. Oh nggih Bu gitu. Nah, di antara jamaah tahsin itu ya, tapi udah meninggal. Beliau udah meninggal belum ada setahun ini. Di antaranya itu ada satu orang bapak-bapak ya belum terlalu tua. Orangnya itu ya meneng, kalem, okay. Umpama dielek-elek tuh ora tau nesu. Ora tau nesu orang ini. Wis biasa, wis po ya senyum, ya kalem, ya biasa. Kalau waktunya adzan kadang dia yang adzan gitu. Kemudian kalau apa itu kan biasanya kalau habis tahsin itu kan pada minum teh gitu ya.
bar teh kok gelasnya niku udah kok ning ndi beliau sing mernahke bereske ning wadah konyang buri dicuci kok nek snack kulit kacang dia yang bersihkan gitu itu orang tahu nesu selama saya menyaksikan dari 2014 kenal sampai meninggal sebelum setahun ini orangnya itu kalem gitu. Nah di tahun ya belum lama ini belum ada setahun ya beliau itu sakit ya. Terus di WA itu ora tahu jadi nesu-nesu ning WA nggak tahu ya mong ya saudaraku apa segitulah pokoknya ya. Terus beliau sakit ya sakit hari apa itu pokoknya sakit saya udah niat mau jenguk cuma waktu itu belum sempat dan saya agak menyesal karena sampai meninggal saya sampai belum besuk itu sakit kemudian hari Kemis kalau nggak salah Kemis pagi jam 1 jam 2 karena sakit banget gitu akhirnya dibawa ke rumah sakit ke PKU Muhammadiyah di mana Sukoharjo Kemisnya itu. Nah udah berencana mau jenguk ternyata Jumat pagi banget jam 3 waktu tahajud itu buka HP meninggal beliaunya. Dia meninggalnya itu di hari Jumat waktu sholat malam sepertiga malam yang akhirnya kalau bar subuh langsung ke sana ke rumahnya. Saya ada jadwal kajian tak batal ki. Saya mementingkan yang itu tak kon kajian yang di Nirmala sudah itu saya suruh gantikan yang lain. Saya ke rumahnya kemudian mandikan, dikafani. Nah setelah disolatkan, saya menyolatkan, saya sempatkan untuk membuka kain kafan, dilihat wajahnya itu orang itu masya Allah wajahnya itu cerah gitu loh, cerah dan raut wajah itu tidak ada beban sama sekali, kayak menggambarkan bahwa hatinya tidak pernah punya kotoran kepada sesama muslim. Masya Allah ya. Memang begini, ada orang-orang yang tidak dikenal di bumi tapi terkenal di langit itu ada memang ya. Nabi mengatakan innallaha yuhibbul akhfiya abriya atqiya. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang akhfiya. Akhfiya itu orang yang tidak nampak di permukaan. Abriya suka berbuat baik. Atqiya orang bertakwa ya. Idza hadaru lam yu'rafu, nek wong teko ora patek ketok. Karena enggak tahu dikenal ya. Wa idza ghabu lam yuftaqadu, nek ora enek ya ora patek ditakoki. Jadi teko ya ora patek ketok, ora teko ora patek ditakoki gitu loh. Tapi qulubuhum masabihul huda, tapi hatinya itu cahaya-cahaya petunjuk. Ya, betapa banyak orang yang enggak dikenal di bumi tapi terkenal di langit. Kenapa? Karena memang hatinya bersih, ora tau di masalah karo wong liya. Nah, makanya Abdullah bin Amr bin As mengatakan fahiyal lati la nutiqu, yaitu sing angel awake dhewe. Nek awake dhewe niku sithik-sithik nesu misalnya, sithik-sithik ngene segala macam komplain dan lain-lain, tapi dia ndak. Nah, maka mari kita mengambil pelajaran, mencontoh satu kepribadian Abu Bakar, yang kedua kepribadian laki-laki Ansor yang dalam hadis ini sampai enggak disebutkan jenenge sapa, ora patek terkenal. Kalau orang dikenal mesti disebutkan namanya. Ini cuma rajulun minal Ansor, monggo pokoke wong kono kae ngono ki ya. Kalau misalnya wis pokoke jamaah kono kae, enggak tahu namanya, jabatan enggak dikenal. Baik, saya kira itu Bapak Ibu semuanya sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh sedikit demi sedikit apa yang terjadi pada diri Abu Bakar As-Siddiq dan juga laki-laki Ansor, sehingga dengan longgarnya hati kita ya, dengan lapangnya hati kita dan bersihnya hati kita, ya Allah mudahkan kita semua untuk menikmati setiap rangkaian amal-amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangan, kesalahan mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.